Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Manakala engkau memiliki hati memelihara kesaksian hidupmu tetap terang. Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam pelayanan daring Yipta Servant of God, dan puji Tuhan, hari ini kita kembali dipertemukan dengan suasana yang sukacita luar biasa. Saya berharap saudara sukacita saat ini. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan dengan secara sederhana berharap menjadi sesuatu yang luar biasa manakala hati kita menerimanya dengan ucapan syukur, lalu kita akan melakukannya firman Tuhan, belajar dari hari lepas hari, tidak jemu-jemu untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dengar, tetapi kita sekaligus juga menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Baik, kita akan berdoa dan salam persekutuan tubuh Kristus bagi saudara-saudara semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kembali firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang kami akan dengar, dan juga bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berfirman, Tuhan kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita akan masih menyambung pada bahasan pada minggu yang lalu mengenai maksud Tuhan dalam proses hidup yang kita hadapi hari lepas hari. Semuanya bisa memiliki masalah, semuanya boleh memiliki problem, tetapi percaya bahwa semua itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita semakin hari, semakin mencintai Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Sebagai seorang pencipta, sebagai seorang kreator, maka dia akan berhak untuk menguji sejauh mana ciptaan itu sendiri. Sama halnya pada waktu mungkin ibu-ibu di rumah membuat kue, ya, selalu tentu akan diuji bagaimana kue ini enak rasanya dan sebagainya. Ini contoh saja. Dan apalagi Tuhan yang memiliki hidup kita, yang menciptakan kita, bukan hanya mencipta, memelihara kita dengan penuh kasih, bahkan penuh tanggung jawab terhadap umatnya. Pada minggu yang lalu kita bahas mengenai kegelisahan murid-murid pada saat perahu itu dihantam oleh badai yang besar. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, ada beberapa sikap yang diambil, contoh sikap yang dilakukan atau yang dipertontonkan, yang dipercontohkan di dalam perikop yang kita baca pada minggu yang lalu. Ada sifatnya itu, yang pertama adalah gelisah, ya, terus grogi, atau jadi salah tingkah, atau cenderung gusar dalam menghadapi problem yang menempa hidupnya atau perahu kehidupan itu. Tapi juga ada satu pribadi yang mencontohkan dengan tenang, ya, dengan tenangnya ia menghadapi badai yang demikian dahsyat dengan kuasanya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa di kisah itu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid. Tapi kenapa mereka gelisah? Karena mereka mungkin belum menyadari bahwa yang ada di perahu itu adalah yang maha kuasa, yang mampu menciptakan ketenangan di tengah-tengah kegaduhan. Oleh sebab itu pertanyaannya, kalau sekarang mungkin ada orang yang menciptakan kegaduhan, itu dari Tuhan atau dari hawa nafsunya? Kalau sesuatu terjadi karena diiringi dengan kegaduhan, maka kita perlu pertanyakan, itu dari Tuhan atau dari hawa nafsunya? Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan. Pembahasan kita pada saat yang lalu dalam Keluaran pasal 27 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Kita akan baca ulang karena ini masih sambungan pada
sesi yang lalu. Baca Keluaran pasal 27 ayat 20 mulai. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Baik, perintahkanlah kepada umat Israel untuk membawa minyak untuk lampu dari minyak zaitun yang murni, minyak zaitun tumbuk yang murni. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dilakukan oleh seorang satupun, atau hanya oleh seorang diri, atau gembala seorang diri melakukan pekerjaan Tuhan tanpa didampingi atau tanpa disertai juga dibantu oleh orang-orang lain. Tentu tidak, semuanya bergotong royong, semua bahu membahu demi terciptanya pelayanan, demi terciptanya kesaksian. Tapi kita bisa tahu juga kualitas seseorang itu manakala menghadapi ujian. Orang yang dengan tulus mencintai Tuhan, orang yang dengan tulus dengan pekerjaan Tuhan, maka manakala dia diuji dengan angin ribut sekalipun, dia tetap tenang dan menyerahkan semua masalah itu, semua problem yang datang itu hanya untuk Tuhan. Ataupun dia melakukan pekerjaan Tuhan, tujuannya bukan untuk sanjung pribadi, tapi untuk menyanjung tinggi menjadi kesaksian bagi banyak orang, kesaksian yang positif. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bahas pada minggu yang lalu kenapa harus minyak zaitun tumbuk. Kita sudah tahu bahwa untuk memperoleh satu minyak itu ada pengorbanan, ada proses yang harus dilalui. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita hanya menginginkan yang baik-baik saja menurut pemandangan kita. Begitu berdoa langsung dijawab oleh Tuhan seketika itu juga. Minta sesuatu ingin dijawab seketika itu juga, tanpa mau introspeksi diri. Maka Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami. Yang pertama adalah Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Hal pertama dalam doa kita adalah selalu menguduskan Dia, mempertahankan supaya Tuhan tetap kudus dalam hati kita. Tidak ada unsur-unsur lain, tujuannya kudus. Berdoa juga memohon sesuatu yang ada unsur kekudusan, bukan untuk hawa nafsu sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara sedang hadapi saat ini. Mungkin pergumulan dalam rumah tangga saudara, mungkin pergumulan dalam pekerjaan saudara, mungkin pergumulan dengan studi saudara yang sedang saudara tempuh. Saudara ingin menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk dirimu dan untuk Tuhan. Itulah ciri anak-anak Tuhan. Dalam bertindak itu bukan untuk sanjung pribadi semata, tetapi untuk kesaksian yang hidup. Oleh sebab itu, minyak zaitun harus ada selalu dalam hidup kita, mau diproses sehingga pelita itu dalam hidup kita tetap menyala menjadi terang bagi banyak orang. Apapun itu, semuanya tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara mungkin saat ini melayani di kampung-kampung, di desa-desa, di kolong jembatan, dan dimanapun, jiwa-jiwa yang merindukan kasih sayang, merindukan jamahan Tuhan, merindukan jamahan saudara-saudaranya, merindukan kasih dari saudara-saudara seimannya, tapi seringkali mereka tidak dapat.
Atau mungkin saudara saat ini merasa minder karena sudah lama tidak ke gereja, sehingga nanti kalau ke gereja banyak omongan dan sebagainya, saudara akhirnya mundur dan terus makin lama saudara makin menjauh dari persekutuan itu. Itu bukan hal baik yang akan saudara petik, tetapi saudara akan mengalami kelemahan, keletihan rohani, hingga akhirnya saudara bimbang dan memutuskan untuk menjauh, semakin menjauh. Oleh sebab itu saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang mungkin terbeban saat ini melayani di kaum-kaum yang tidak tersentuh oleh pelayanan mimbar, kalau saya pakai istilah itu, betapa banyak jiwa-jiwa yang tidak tersentuh oleh pelayanan mimbar. Mungkin untuk berjalan, untuk melangkah ke satu gereja, dia tidak memiliki daya. Dia harus naik angkutan umum dan sebagainya, sementara dia tidak memiliki itu untuk naik. Kerinduan tetap ada. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara mengalami hal semacam itu, saudara punya kerinduan datang ke gereja, tapi saudara terbentur dengan faktor ekonomi, terbentur dengan keadaan fisik saudara, percaya, Tuhan tidak pernah jauh darimu. Oleh sebab itu saya mengetuk hati para pelayan-pelayan Tuhan untuk menyediakan waktu, datang langsung terjun, melihat jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan, haus akan kasih sayang dari rekan-rekan seiman. Jadi kita tidak gampang menghakimi, kamu tidak ke gereja, kamu nanti masuk neraka dan sebagainya, tanpa peduli dengan kondisi orang tersebut. Seringkali saya bertemu banyak orang-orang yang tidak tersentuh oleh mimbar. Mereka berkata, Pak Pendeta, saya rindu sebetulnya untuk ke gereja, tapi apa boleh buat Pak Pendeta, saya tidak ada daya untuk melangkah ke sana. Belum nanti saya menghadapi cibiran, belum saya menghadapi orang-orang yang mungkin tidak mengetahui permasalahan saya. Tapi saya rindu. Kadang-kadang saya berpikir, apakah saya tidak layak masuk ke gereja? Apakah saya tidak layak bersekutu dengan mereka? Karena pakaian saya mungkin tidak bagus seperti mereka. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, dengan ketulusanmu, dengan kerinduanmu, maka Tuhan Maha mendengar semuanya itu. Tuhan nanti akan kirimkan orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, mencintai pelayanan, bukan hanya berdiri berbicara di atas mimbar, tapi nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang betul-betul mau melayani di bawah, mau melayani jiwa-jiwa yang di samping kanan kiri yang tidak tersentuh oleh mimbar. Saya percaya itu. Saudara mungkin saat ini mengalami kekecewaan, yang sedang mengalami kekecewaan karena mungkin saudara tidak diperhatikan oleh gereja saudara. Saudara mungkin tidak diperhatikan oleh saudara seiman. Saudaraku kasih, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun, manakala engkau memiliki hati memelihara kesaksian hidupmu tetap terang untuk membawa orang mengenal Tuhanmu. Seperti halnya dalam kisah-kisah Alkitab, saat murid-murid mau menyeberang ke Betsaida, ada angin, ada badai yang menerpa perahu itu. Coba kita akan baca supaya saya tidak salah sebut. Di dalam Markus pasal 6 ayatnya yang ke-45 mulai. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Terus? Setelah ia berpisah dari mereka,
ia pergi ke bukit untuk berdoa. Terus? Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ya, terus? Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ya. Nah, saudara-saudara, saudara perhatikan kisah ini. Pada saat yang tidak disangka-sangka, jam 3 pagi, Yesus menghampiri murid-muridnya yang sedang kesusahan menghadapi badai di perahu itu. Apa maknanya ini semua? Pada saudara sedang lelah menghadapi persoalan hidup, saudara merasa lelah menghadapi persoalan ekonomi, pada saat saudara lelah menghadapi persoalan anak-anak, persoalan rumah tangga, pada saat tidak disangka-sangka, pada saat waktu yang tidak disangka-sangka, pada waktu jam yang tidak disangka-sangka, ia datang melawat. Saudara percaya itu? Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita justru dipikirkan oleh Tuhan. Lalu selanjutnya kita baca. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Terus? Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya. Perkataan Tuhan Yesus memberi kepastian bagi kita yang sedang menghadapi masalah. Tenanglah dan jangan takut. Supaya apa? Supaya nanti setelah kita lepas dari permasalahan ini, kita menjadi pelita-pelita yang tetap terjaga. Karena apa? Karena ada minyak zaitun yang mau mengalami proses dalam pembuatannya. Seperti halnya kita. Manakala kita mampu menghadapi proses itu untuk tetap terjaganya pelita kehidupan, pelita firman Tuhan itu tersebar dan dilihat oleh banyak orang dan menjadi kesaksian hidup, maka kita juga rela mengalami proses itu. Tidak bersungut-sungut, tapi mengendalkan semuanya kepada kekuatan Tuhan. Karena apa? Pada saat murid-murid Tuhan dalam kesusahan payah mendayung perahu itu karena angin sakal, angin ribut, angin puting beliung, maka perkataan Tuhan Allah dengan pasti, "Jangan takut, inilah aku." Dalam ayat yang lainnya dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh sebab itu dia dengan yakin berkata, "Jangan takut, aku inilah Yesus Kristus." Meyakinkan muridnya, meyakinkan kita sebagai pengikutnya menjadi yakin bahwa dimanapun, kapanpun, pada saat tidak terduga sekalipun oleh otak kita, oleh pemikiran kita, dia ada melawat kita. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi percayakan itu semua. Saudara mungkin yang saat ini mengalami permasalahan dengan hati, permasalahan dengan rumah tangga, permasalahan dengan anak-anak, dengan siapapun, dengan pasangan hidupmu. Ada firman Tuhan dikatakan, "Jangan takut, inilah aku," kata firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kenapa seringkali kita merasa takut dalam menghadapi problem dan menghadapi ujian? Karena semuanya itu tidak lepas dari mata Tuhan tertuju kepada umatnya. Jangan takut, inilah aku, kata firman Tuhan. Selanjutnya kita baca. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu,
Mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap debu. Luar biasa saudara-saudara ya. Jadi ini sebenarnya gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali ya. Kita sudah ditolong sedemikian rupa, kita sudah menerima mujizat Tuhan, tapi seringkali kita juga masih ragu-ragu dengan kekuatan Tuhan, sehingga manakala doa kita tidak dijawab, kita berkata Tuhan sudah tidak adil, Tuhan tidak ada, lalu mencari ilah-ilah lain untuk sembahannya. Luar biasa. Padahal ayatnya di sini jelas. Satu contoh di sini jelas. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Amin, saudara-saudara. Jadi manakala kita menghadapi problem, menghadapi masalah, izinkan dia naik, izinkan dia masuk, maka angin pun reda, problem hidupmu pun reda. Asal saudara percaya. Itu bagian dari proses hidup yang harus saudara lalui. Itu proses hidup yang harus kita lalui untuk menjadi pelita-pelita yang terang, positif bagi banyak orang. Kita selalu belajar dari hari lepas hari. Saudara yang saat ini mengalami kebimbangan, saudara yang saat ini mengalami problem dengan pasanganmu, percaya, izinkan dia masuk dalam perahu hidupmu dan lepaskanlah pengampunan bagi orang yang sudah mungkin menyakitimu, membencimu. Karena itu adalah ajaran firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus Kristus kepada umat-umatnya. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berat memang, tapi harus. Karena kita adalah orang-orang yang terus mau belajar untuk memberitakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Di dunia ini ada celaan dan sanjungan. Tapi manakala kita tergelincir sedikit, maka pujian yang harusnya untuk Tuhan menjadi pujian untuk pribadi. Akhirnya timbul satu kesombongan rohani yang tersembunyi di balik jubah-jubah yang dikenakan, sehingga merasa dirinya paling benar, orang lain salah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita saat ini, izinkan dia masuk dalam perahu hidupmu, izinkan dia masuk dalam segala urusanmu. Supaya apa? Supaya reda dan tenang. Jiwamu tenang, hatimu tenang, maka dapat menyaksikan kasih Tuhan dengan luar biasa. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ada satu syair pujian yang demikian indah. Kita akan mengasihi saudara-saudara kita. Saudara mungkin yang saat ini mengalami berkat berlebih, saudara bisa menyalurkan pada orang-orang saudara seiman, terutama yang saat ini mungkin sedang mengalami kesusahan, yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup. Minimal saudara bantu doa, berikan dia semangat untuk tetap positif menjadi saksi Kristus. Jangan biarkan api dalam hidupmu, urapan Tuhan dalam hidupmu redup karena engkau mengedepankan pribadimu ketimbang Tuhan yang seharusnya kita junjung tinggi untuk segala urusan kita, untuk segala hormat yang kita miliki. Luar biasa saudara-saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita, pada saat murid-muridnya berada di tengah-tengah dengan susah payah sedang mendayung perahu itu tapi tidak bergerak. Kenapa? Karena ada badai, karena ada angin sakal, angin yang luar biasa dahsyat menerpa, menghantam perahu itu. Mata Tuhan tertuju. Dan pada saat yang tidak terduga-duga oleh akal kita, dia menghampiri, bahkan dia masuk di dalam perahu itu, maka redalah angin itu. Saudara percaya?
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Percayalah, di balik semua problem, di balik semua masalah yang menimpa hidupmu, ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan dari Tuhan, asalkan kita mempersilahkan Dia masuk dalam perahu hidup kita, dalam perahu bisnis kita, dalam perahu rumah tangga kita, apapun itu. Maka redalah, damailah, maka pelita yang ada dalam hidup kita, pelita yang dalam hidup kita sebagai bait Allah ini tetap menyala karena ada minyak zaitun tumbuk murni yang mengalami proses penyaringan dan sebagainya. Saudara dan saya diberkati Tuhan juga untuk memberkati orang lain. Bagi saudaraku yang saat ini mungkin sedang tidak beruntung, belum beruntung, tetap berpegang teguh pada keyakinan kita bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita dan Dia akan tiba-tiba datang tanpa kita ketahui. Bahkan pada saat jam-jam yang mustahil datang, Tuhan hadir. Artinya apa? Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Langkah kita adalah langkah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi saudaraku yang saat ini mungkin di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, tetap semangat. Bagi teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang merelakan dirinya untuk mengabdi, melayani Tuhan di ladang Tuhan, tetap semangat. Sampaikan kasih itu, baik atau tidak baik keadaannya. Rangkulah jiwa-jiwa yang tidak tersentuh oleh mimbar. Bagi saudara-saudara mungkin saat ini sedang menempuh pendidikan teologi, jangan bercita-cita satu tempat. Wah, saya nanti kalau lulus mau melayani di kota besar supaya diberkati Tuhan, supaya saya terkenal. Bukan itu tujuan saudara sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Tujuannya saudara-saudara teologi atau sekolah Alkitab adalah untuk membekali diri supaya saudara bisa menyaksikan kasih Tuhan, menyampaikan sabda kebenaran Allah dengan baik dan benar menurut kuasa Tuhan. Saudara dilatih untuk merendahkan diri. Di sekolah teologi saudara dilatih untuk merendahkan diri. Di sekolah Alkitab saudara dilatih untuk menjadi pemberita firman Tuhan yang kemanapun saudara diutus, saudara berkata, Tuhan, aku siap. Jadi kalau saudara saat ini sedang salah cita-cita, bukan salah ya, tidak masalah juga. Kalau saudara sedang mungkin ya sedang menghayal bahwa nanti saya sekolah teologi, nanti saya hidup di kota besar, melayani kota besar, saya terkenal. Kalau tujuannya itu, mendingan saudara jadi artis atau jadi public figure sekalipun. Karena intinya melayani Tuhan adalah kita benar-benar merendahkan diri. Semua berjalan atas kehendak Tuhan. Intinya adalah siapapun saudara, dari latar belakang apapun saudara, layanilah Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan sesuai apa yang saudara miliki. Jangan memaksakan diri, tetapi layanilah dengan kasih. Kenapa? Tugas kita adalah menyampaikan kabar baik ini. Kabar baik kita sudah dapat, kita sudah merenungkan, kita sudah membaca dan mengalami mujizat Tuhan, mengalami kasih Tuhan, maka kita akan saksikan bagi orang lain bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, memberkati, memelihara, dan memberikan kekuatan bagi kita. Tenanglah. Oleh sebab itu saudara, izinkan Dia masuk dalam perahu hidupmu, izinkan Dia masuk dalam kehidupanmu, maka redalah problem yang saudara hadapi. Saudara yang saat ini mengalami sakit penyakit, mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan dokter sudah memvonis
umur saudara tinggal 1 atau 2 bulan lagi, tetap percaya bahwa di atas semua itu adalah Tuhan akan pakai orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan, yang mempunyai keahlian di bidang apapun untuk dapat menjadi saluran berkat kesembuhan bagi saudara. Amin, saudara. Percaya saudara yang sakit saat ini disembuhkan oleh Tuhan karena bilur-bilurnya. Percaya saat ini yang mengalami sakit penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semangat, bangkit dan hidup di dalam kekudusan Tuhan, maka saudara akan dilepaskan dari sakit penyakit. Terlebih adalah saudara mengampuni saudaramu. Mungkin saudara yang sedang mengalami sakit, belajarlah untuk mengampuni orang yang menyakitimu, atau saudara minta ampun jika saudara bersalah kepada orang lain yang tanpa saudara menyakiti saudara-saudaramu. Minta ampun, maka mujizat turun atasmu. Haleluya. Salam persekutuan tubuh Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, dan tetap sampaikan kabar baik ini kepada siapapun melalui pribadi kita. Tetap belajar dari hari lepas hari supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara-saudara berkreasi, berkreatif, melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan beri. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.